Siap. Siap. Siji, dua, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ISTP, Warahmatullahi wabarakatuh. bertemu lagi dengan saya. Sebuah podcast orang-orang yang tidak terkenal, dan kita kenalkan supaya menjadi orang yang terkenal. Karena kalau sudah terkenal dan dikenal, tidak usah dikenalkan lagi. Makanya sekarang kita akan kenalkan. Satu langkah maju, Indonesiaku. Amin. Amin. Di samping saya sudah duduk seorang aktivis. Kalau sebut aktivis pelaku pendidikan ya. Beliau kebetulan profesinya sekarang sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah SMA ya. Dan kita kenalkan saja, nama beliau adalah Muhammad Kamaludin. Ya, selamat sore semuanya sahabat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaludin. Kepala sekolah itu kalau di sekolah itu hanya sebatas tugas tambahan. Tugas tambahan. Pada dasarnya tugas intinya adalah guru. Pada dasarnya. Jadi kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tapi kalau memang kalau memang begitu kepala sekolah itu adalah guru, berarti dituntut juga kepala sekolah itu paham terhadap karakteristik anak siswanya. Jelas. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah pendidikan, maka pertama yang kita akan bicarakan adalah 8 standar pendidikan sebagai tujuan pendidikan nasional. Tidak usah dijelaskan lah, karena semua orang sudah tahu 8 standar itu. Ada 8 standar, maka ketika dia dipercaya menjadi kepala sekolah, maka ada lagi standar-standar yang memang untuk melengkapi lebih jauh lagi gitu. Jadi tidak mungkin seseorang bisa menjadi kepala sekolah secara tiba-tiba kalau dia tidak pernah melalui menjadi guru. Artinya ketika jadi guru, dia tidak usah memahami tentang konsep manajerial. Ya. Maka ketika jadi kepala sekolah, konsep manajerial itu menjadi syarat utama gitu. Betul. Itu mungkin salah satunya. Tetapi pada dasarnya basic utama atau kemampuan utama dari seorang kepala sekolah itu ya jelas-jelas memang pada dasarnya adalah guru juga gitu. Begitu. Ya. Tapi saya tidak akan lebih mendalami tentang standar kepala sekolah ya, baik secara aturan yang berlaku ataupun secara substantif. Tetapi saya lebih tertarik kepada siswanya. Boleh. Saya lebih tertarik kepada siswanya. Ada nggak, kita bicara sekarang masalah kenakalan remaja lah, kenakalan anak sekolah. Ada orang yang mengatakan begini, kenakalan anak sekolah itu sekarang itu ya wajar-wajar saja. Tetapi saya ingin bertanya, sebatas mana kewajaran anak sekolah itu disebut wajar? Masalahnya ada yang wajar, mungkin ada juga yang tidak wajar. Mohon sedikit pencerahan. Begini, ketika kita bisa berkata bahwa gini, ketika kita mentolerir kepada sebuah penyimpangan, ini saya memahami dalam konteks bahwa saya sebagai guru gitu kan. Ketika kita memahami atau mentolerir sebuah penyimpangan, sekecil apapun penyimpangan itu, maka pada dasarnya saya berarti menganggap wajar. Tetapi saya ketika saya bertindak sebagai guru, maka tidak ada satu penyimpangan pun yang memang wajar, gitu kan? Karena ketika seseorang melakukan sebuah penyimpangan, maka disitulah titik tidak wajarnya gitu. Akan tetapi ketika kita melihat perkembangan zaman, jelas yang namanya kenakalan remaja itu kan ada tingkatan-tingkatannya gitu. Oh, jika dulu zaman kita seperti ini, hari ini begini gitu. Nantilah kita kupas satu-satu lah tentang itu. Nah, kalau ini spesifik saja. Kalau seorang siswa SMA misalkan merokok gitu, itu dalam di dunia pendidikan itu dianggap wajar tidak? Tidak wajar. Tidak wajar. Bahkan merokok itu untuk di lingkungan pendidikan memang
sudah tidak dianggap wajar, bukan hanya dalam faktor siswanya saja gitu. Tetapi pelaku pendidikan yang ada di dalamnya, tata usaha, guru dan sebagainya, itu tidak boleh merokok. Ya, jadi batas tidak wajar itu bukan secara sosial kemasyarakatan, tapi tidak wajar itu selama berada di ruang lingkup pendidikan itu. Betul, betul. Jadi kalau di luar mah, Nah ini uniknya pendidikan hari ini kan seperti itu. Orang kadang-kadang gini, mungkin perkembangan zaman ya, saya mengupas sedikit lah. Ketika zaman SMA, maka yang menjadi tolak ukur untuk kita jadi contoh kenakalan itu adalah kakak kelas kan biasanya. Betul. Kalau dulu zaman kita, karena media belum terlalu se ekstrim sekarang ini. Sinetron kan masih wajar-wajar lah, zaman tersanjung gitu kan, masih kontennya konten dewasa gitu. Belum ada satu sinetron yang kontennya lebih cenderung kepada konten-konten anak SMA. Beda dengan hari ini. Kenakalan-kenakalan itu kan dipertontonkan hari ini. Dari mulai remaja gitu kan. Sinetron anak SMP sudah pacarannya sudah jauh. Terus di YouTube apalagi gitu kan, yang lebih ekstrim lagi. Ketika ada dari satu sisi hari ini dikompanyekan, diramaikan bahwa pendidikan karakter ini menjadi sesuatu hal yang penting gitu kan. Tapi di satu sisi aspek pendidikan itu justru semakin menurun gitu. Ketika orang siswa menganggap bahwa dia itu guru, itu konteksnya ketika di sekolah saja. Itu ketika di luar, uniknya anak-anak sekarang, itu mereka menganggap bahwa ketika bertemu dengan guru ya biasa saja. Bukan guru ya. Beda dengan dulu gitu. Kalau saya dulu zaman waktu SMA atau ke bawahnya ke SD, bertemu dengan guru dalam radius 50 meter sudah terlihat di depan ada guru, kan kita ngambil jalan lain saking takut, atau bukan takut ya, saking segan lah ya, saking segannya kepada guru gitu. Ya. Nah, kalau tadi disinggung masalah pendidikan karakter, nah disipliner itu membuat disipliner khususnya dalam masalah fisikly ya, fisik. Kan anak-anak sekolah itu cenderung harus rapi, sopan ya. Kalau rapi kan pakaiannya. Nah kalau kita mengacu kepada disiplin pendidikan karakter, kerapian semacam itu bisa melukiskan karakter tidak? Kalau itu diperdalam di sekolah? Enggak juga. Tetapi untuk peraturan-peraturan yang hal-hal yang sedemikian itu justru peraturan-peraturan itu kan tumbuh secara turun-temurun yang dianggap sebagai sesuatu hal yang memang pakem gitu ya dalam dunia pendidikan. Maka ketika ada satu hal yang sifatnya kewajiban untuk memakai seragam dengan ketentuan yang mengikatnya gitu kan, harus rapi, ukurannya segala macam, rambut, siswa rambut gondrong gitu. Ya dan sebagainya gitu kan. Itu menjadi sesuatu hal yang memang harus ditaati gitu, harus ditaati. Tetapi kalau yang saya baca dari pendidikan karakter yang dikompanyekan hari ini justru agak, mohon maaf gitu ya, agak-agak kurang lebih yang diperdalamnya itu adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain gitu. Jadi bukan pada diri kita sendiri, tapi bagaimana kita menghargai perbedaan orang lain gitu. Tapi tetap ya, kalau kita lihat sistem pendidikan sekarang itu seolah-olah pencetakan pribadi seorang siswa itu, kewajiban sekolah itu hanya mengikuti peraturan yang ada. Betul. Adapun nanti di luar sekolah itu sudah tidak tanggung jawab lagi. Seperti itu kayaknya. Lebih bisa diterima sih sebenarnya. Alasan seperti itu terjadi gitu kan. Memang konteks yang terjadi hari ini memang seperti itu. Walaupun gitu kan kepinginnya tidak kembali lagi kepada individunya masing-masing. Iya betul. Apalagi guru itu memiliki kemampuan kecakapan yang beraneka ragam, termasuk dari segi kemampuan menyampaikan, kemampuan dihormati gitu kan. Jadi misalnya gini, seorang anak ketika duduk dalam satu kelas dihadapkan pada 20 guru yang berbeda gitu kan, dengan multi karakter, tidak semua dari 20 guru itu tidak mereka anggap
tidak semua dianggap, ada yang dianggap sebagai teman, kadang sama baturan ke guru imah gitu. Iya. Terus ada lagi guru yang disegani, dihormati gitu kan, sampai di luar gitu kan. Biasanya tetap kalau guru-guru idola itu biasanya yang akan menjadi apa ya, contoh untuk anak-anak gitu. Walaupun di luar memang pendidikan juga ditekankan bahwa yuk kita sama-sama berbagi gitu kan. Di luar mah bagian orang tua lah gitu. Iya. Kita di sekolah nih ngasih kisi-kisi gitu kan. Jadi sekeras apapun kita mendidik anak di sekolah, yang hanya kisarannya hanya 6 jam, 7 jam, tetapi ketika di luarnya tidak diberikan contoh, tidak diberikan pendidikan yang baik juga di keluarganya, ya tetap saja. Makanya sering guru-guru itu berteriak, tolonglah, kami ini capek mendidik anak-anak itu. Iya. Ya, dibayar murah, tidak ada gaji sekecil yang diperoleh oleh seorang guru, apalagi guru swasta dan guru honorer. Capek kami mendidik anak-anak itu. Tapi tiba-tiba anak kami setelah kami didik akhlaknya, ketika kami didik pengetahuannya, datang ke rumah, apa yang kami didik tersebut kembali lagi dikotori oleh konten-konten negatif di dalam televisi, konten-konten negatif di dalam yang lainnya gitu kan. Setelah kita capek-capek mendidik, seenaknya saja mereka membuatkan contoh-contoh orang-orang sekolah yang selengean, pakai rok mini lah gitu kan. Ya bisa kita lihat lah, kita saksikan bagaimana akhlak-akhlak mereka di televisi kayak gimana. Ya karena memang ini dilematis juga ya. Bukan hanya di kalangan pendidikan, di kalangan pemerintah juga kayaknya dilematis kalau kita melihat masalah moralitas secara global ya. Betul. Sebab kalau di dunia pendidikan, orang yang rambut gondrong, anak siswa yang memakai warna-warni rambut, itu mungkin orang yang tidak disiplin. Tetapi kalau sudah berkecimpung di dunia luar, itu bisa saja dianggap wajar. Nah, itu dia. Nah, sebab ada kasus begini nih. Ada siswa yang gondrong, kemudian datang ke sekolah, oleh sekolahnya dicukur ya, sampai rapi. Katanya, ai nu gondrong mah sana naon siga nu baong gitu kan ya. Walaupun memang secara karakter tidak jaminan. Sekarang itu banyak yang koruptor kok rambutnya rapi-rapi. Ya, betul. Nggak gondrong-gondrong ya. Nah gitu. Jadi saya lebih cenderung kepada bahwa sekolah itu kepada pendidikan atau pembelajaran hanya sebatas disiplin ilmu. Masalah karakter itu kembali kepada lingkungan dan juga kembali kepada orang tua. Bagaimana tuh? Saya setuju seperti itu sebenarnya. Gini, biasanya kan karakter ini hal yang pertama dilihat oleh anak, dan itu yang akan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan itu menjadi karakter. Maka siapa yang paling sering bertemu atau berjumpa dengan seorang anak, maka pada dasarnya disitulah orang yang paling sering menanamkan karakter untuk anak itu sendiri. Gitu. Bisa nggak dibedakan antara pendidikan sekarang dengan pendidikan dulu ya? Dulu sekolah orang tua kita yang masih nyeker gitu ya, sampai-sampai penghormatan seorang murid terhadap guru itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di masjid ya, bukan hanya di tempat pendidikan, tapi di luar sekolah pun mereka sangat hormat. Ya. Apa yang membedakannya? Kata saya gini, yang membedakannya satu, bahwa guru-guru zaman dulu itu tidak pernah diganggu. Diganggu. Pendidikannya tidak pernah diganggu dari aspek-aspek luar. Beda dengan sekarang. Guru dituntut harus bisa merubah karakter peserta didik menjadi lebih baik, lebih pintar gitu kan. Tetapi begitu sampai keluar dari sekolah ya. Bahkan di sekolahnya sendiri gitu kan. Ketika anak membawa HP, kadang-kadang di dalam bangku kan mereka sudah tontonannya sudah lain-lain gitu. Iya benar. Kalau dulu di sekolah diterapkan pendidikan yang keras, datang ke rumah juga oleh orang tua dididik secara baik dan keras gitu. Dulu mah nggak ada YouTube kan ya? Iya. Jadi nama kan ya TV saja kan masih TVRI gitu kan, yang hanya sifatnya berita hiburan ya hiburan gitu. Kalau sekarang gimana ya? Ketika sebuah konten menyajikan sebuah hiburan, itu tidak pernah berpikir ini menghibur atau justru membentuk karakter seseorang gitu. Itu kan yang kita saksikan di televisi hari ini seperti itu. Yang terpikirnya itu menghibur aja dulu gitu.
Tetapi aspek negatifnya tidak pernah mereka pikirkan. Beda dengan orang dulu. Dalam membuat satu acara itu mereka mengemas secara psikologis, aspek psikologisnya, aspek efek negatifnya gitu kan. Nih kalau seperti ini negatifnya apa gitu kan. Segala sesuatu itu dipertimbangkan sampai matang sehingga menghasilkan memang produk-produk yang berkualitas gitu. Ya. Di satu sisi ada aspek pengenalan budayanya, di satu sisi ada aspek hiburannya gitu. Ya, betul. Sekarang yang diperkenalkan justru malah budaya luar, coba kan? Jadi kalau zaman dulu itu guys, guru mengajar kepada siswanya itu nggak ada stimulus apapun, nggak ada stimulan yang mengganggu ya. Jadi ketika pulang dari rumah dia fokus belajar dan lebih dekat kepada guru. Kan sekarang itu bisa jadi ya, siswa itu kalau di sekolah itu hanya 4 jam 5 jam ya, di betul. sekolah itu misalkan. Mereka itu lebih dekat dengan pemain YouTube ya. Betul. Lebih dekat dengan konten-konten yang jelas secara tidak sadar itu membangun karakter. Apalagi sekarang nih ada HAM. Nah, ini yang membuat Nah, itu guru. salah satunya. Sekarang guru itu lebih cenderung takut sama siswa karena takut terjerat HAM. Coba tanggapannya. Ya, saya pernah mengalami begini dari perjalanan hidup saya sendiri saja. Pernah suatu ketika saya waktu SD itu disuruh buat apa namanya cepretan gitu yang petunjuk buat baca yang dari itu bambu kan, itu. yang dari bambu. Suatu hari saya nakal, itu jadi kembali saya yang dicepret oleh bambu yang saya bikin itu gitu. Besoknya saya lapor ke pulang dari sekolah saya lapor ke orang tua saya sendiri. Bukannya dibela malah ditambahin gitu kan. Nah hari ini konteks kesadaran orang tua justru berbalik gitu. Berbalik. Jangankan itu terlalu keras lah. Anggap itu terlalu keras. Tersentuh saja anak itu. Lapor orang tuanya. Terjadilah kekerasan anak gitu kan. Ya. Jadi memang nih orang tua juga harus memahami ya. Seorang guru melakukan kekerasan bukan ya kecuali kalau memang sudah sangat keterlaluan yang di luar pendidikan gitu. Ya. Itu harus HAM masuk di sana. Tapi kalau hanya sekedar niatnya mendisiplinkan anak ya seperti dulu lah gitu. Ya. Kita nangis ke kolot kunaon cerik itu dicepret ku si bapak ku pak guru padahal naon tengen PR da mana mah bedegong lebih parah lagi ku kolot. Ya, kalau dulu seperti itu. Dulu seperti itu. Kalau sekarang kan guru itu jangankan untuk menampar, membentak saja kan sekarang itu sudah ramai di sosial media. Betul. HAM itu maksudnya. Iya, jadi yang harus dipahami oleh kita semua pemirsa bahwa kita yang belum menjadi orang tua akan menjadi orang tua dan yang sudah menjadi orang tua tentunya ini menjadi pelajaran yang penting juga bahwa ingat mendidik anak orang lain dengan multi karakter pembawaan dari rumahnya masing-masing itu adalah perkara yang sangat sulit. Bayangkan oleh saudara satu orang guru di dalam kelas dengan isi 36 orang anak gitu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda. Gitu kan, bayarannya murah pula gitu kan. Untung mereka tidak emosian oge lah gitu kan cek Sunda. Mereka masih bersabar mendidik. Gitu kan. Dengan perhatian pemerintah yang segitu adanya gitu kan. Yang kita tahu lah. Jadi pekerjaan yang paling mulia itu guru. Guru itu satu. Pekerjaan yang paling tidak dihargai itu guru. Jadi pekerjaan mulia dari satu sisi aspek gitu. Bukan saya mengkomersialisasikan pendidikan. Bukan saya bahwa guru itu berarti kudu digaji gede. Bukan berarti seperti itu. Tetapi maksud saya berikanlah sesuatu yang layak lah seperti layaknya di negara-negara lain. Jadi saya pernah ngobrol dengan pegawai pabrik kawan saya di sini. Berapa gajinya per minggu? Itu jika di total dalam 1 bulan itu di atas ketika mengukur UMR saja. UMR Kota Bandung itu kan sekitar 3 juta lah ya. 3 juta kisaran segitulah. Guru standar Kota Bandung kebetulan saya juga kepala sekretaris umum di himpunan kepala sekolah swasta Kota Bandung. Ketika saya survei, maka rata-rata penghasilan guru untuk 1 jam pelajaran ya per bulan, ini dibayar per bulan, itu rata-rata 30.000 sampai dengan 40.000. Yang lebih besarnya untuk sekolah-sekolah mungkin yang high class gitu kan, itu 50.000.
1 jam pelajaran. Jadi ngitung 1 jam pelajaran itu bukan sekarang ngajar 1 jam, besok 1 jam, bukan begitu kalau jam guru. Kalau jam guru itu ngitungnya di minggu pertama saja, minggu berikutnya nggak dihitung. Oh gitu ya? Iya, kalau guru. Jadi misalkan ngajar 24 jam per minggu, maka yang dibayarnya 24 jam per minggu. Bukan 24 jam kali 4 minggu, Kali 4 bukan. minggu. Tapi 24 jam per minggu itu yang dibayar. Gitu. Risih juga jadi guru ya. Ya, Untung saya tidak jadi guru. Ya begitulah gitu. Mending jadi YouTuber. Makanya guru itu apa ya? Mungkin karena hidupnya berkah gitu kan. Ya tapi Jadi, begini, apa sih bedanya antara mendidik dengan mengajar? Ya jelas beda lah. Kalau mengajar kan guru tidak memiliki ikatan emosional. Beda dengan mendidik. Nah kalau di sekolah itu disebutnya pendidikan atau pengajaran? Pendidikan jelas. Pendidikan. Ya. Nah kalau pendidikan seperti sekarang digaungkan pendidikan karakter, alatnya ada nggak untuk mencapai substansi itu? Karakter itu. Jelas ada. Seperti disiplin ilmunya yang dipelajari oleh anak-anak. Gitu. Jelas ada, walaupun terintegrasi gitu kan. Walaupun terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran gitu. Jelas ada. Kalau untuk SMA kan bisa masuk di PPKN, di situ kan bisa masuk gitu kan. Ada pelajaran-pelajaran tambahan juga seperti bimbingan konseling. Akan tetapi begini, maksud saya akan kembali lagi kepada kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru itu sendiri gitu. Jadi tidak semua guru memiliki kecakapan itu gitu. Ada guru yang memang secara pengetahuan memiliki kualifikasi yang sangat bagus gitu. Dia menerangkan sesuatu itu mudah dipahami. Tetapi dalam aspek sisi lain gitu kan, ketika bisa mendidik anak supaya lebih baik nih gitu kan. Yeah. Dia tidak memiliki itu stylenya bukan di situ gitu. Yeah, betul. Jadi makanya kenapa gurunya itu banyak biar saling melengkapi gitu. Ya, dan yang namanya pendidikan karakter itu tidak seperti minum obat gitu. Ya, sekarang harus minum, berjenjang harus terasa. Bisa jadi sekarang kita mendidik anak, orang anak itu terasanya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Betul. Itu dalam pendidikan ya. Kayak saya dulu di sekolah saya membuat kurikulum akhlak gitu kan. Karena misinya adalah membentuk siswa yang berakhlakul karimah. Maka saya berinisiatif dengan kawan-kawan dari guru-guru PAI untuk membuat satu kurikulum muatan plus di sekolah yang didasari kepada agama Islam, tentunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya di situ ada akhlak, ada akidah akhlak, ada fikih, ada ibadah gitu kan, praktik ibadah, ada pemahaman baca tulis Quran gitu kan. Tetapi ini kan jenjangnya jenjang sekolah menengah. Kalau jenjang sekolah menengah, artinya dia harus punya dasar dulu kan dari SD-nya. Betul. Yang disayangkan itu, kami membuat kurikulum bagus gitu kan, untuk jenjang menengah. Tetapi ketika dites di lapangan, ternyata kan kami kaget. Dasarnya mereka tidak punya. Iya. Banyak dari kawan-kawan, dari peserta didik saya, justru belum bisa baca Quran sama sekali. Masa saya harus masuk ke akhlak dulu gitu kan, masuk ke fikih dulu, masuk ke tafsir dulu, sementara baca Qurannya saja belum bisa. Akhirnya apa, kurikulumnya digeser, diturunkan menjadi kurikulum SD, Iqra, gitu kan, untuk tingkat SMA itu. Sehingga mindsetnya saya rubah kemarin. Udah kita mindsetnya rubah. Jangan berpikir bahwa anak kita. Saya ingin peserta didik lulusan dari sekolah ini bisa baca Quran, bisa sholat. Udah itu saja dulu gitu. Tidak berencana mendirikan SMA Plus gitu seperti yang lain. Belum sampai itu. Saya masih melihat gini ya. Karena dasarnya kalau melihat dari yayasan itu terbentuk, kenapa berdiri di situ kan latar belakangnya memang sangat luas. Salah satunya kan ingin mencerdaskan kehidupan masyarakat di situ untuk bisa lebih meningkat lah secara pendidikan. Jadi ketika saya berpikir muatan plus, maka ada biaya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada sekolah sekat ini. Artinya kami harus meningkatkan swadaya masyarakat untuk agar bisa terpenuhi itu semua gitu kan. Karena kan
nonsen lah gitu kan, pendidikan berkualitas tanpa duit nggak mungkin gitu. Betul betul. Guru yang lebih profesional tentu bayarannya juga dia ingin profesional juga gitu. Makanya untuk saat ini belum terpikir lah. Nggak tahu nanti ke depannya lihat siklus masyarakat atau kita mendirikan di satu tempat yang memang sudah dapat menerima gitu. Untuk saat ini saya mendirikan sekolah yang saya pimpin itu bergeraknya kita di masyarakat bawah. Masyarakat bawah. Ya. Nah, saya melihat di kita itu ada klasifikasi sekolah ya. Sampai ada sekolah favorit, ada sekolah non favorit. Sebenarnya yang membedakan antara favorit dan yang bukan favorit itu apa sebenarnya? Sebenarnya itu mah istilah-istilah masyarakat saja sih. Karena untuk sekolahnya sendiri kan tidak menjadikan bahwa sekolah ini favorit gitu. Gini, sejarahnya begini. Sekolah favorit itu kan muncul ketika sekolah negeri mulai diserbu lagi oleh masyarakat. Gitu. Kalau dulu kan zaman kita justru sekolah negeri itu menjadi sekolah yang biasa-biasa saja. Bahkan bisa dibilang orang yang termampu mah sekolah anak negeri gitu kan. Gitu. Kalau dulu zaman kita. Nah sekarang orang berlomba-lomba bahkan tidak lulus ke negeri berani menyuap gitu. Itu ada loh. Ada kejadian seperti itu. Ayat gitu. Nyuap. Ya, ingin masuk ke negeri gitu kan, berlomba-lomba ingin masuk ke negeri. Ketika satu titik sekolah yang berada di satu pusat kota dengan akses yang memiliki akses strategis, bisa ditempuh dari jalur mana saja, tengah-tengah lah gitu kan. Itu biasanya menjadi sekolah favorit. Itu. Ditambah lagi dengan riwayat pendidikan yang diperoleh oleh alumni yang lulus dari situ. Kayak di Bandung pernah ada istilah SMA 5, SMA 3 menjadi favorit. Karena lulusannya mudah, banyak yang diterima di perguruan negeri favorit juga gitu. Itu sih awal-awal sejarahnya. Makanya, tapi jika Bapak dan Ibu memahami, justru sekarang itu kan banyak banyak diputar. Jadi guru-guru itu diputar. Jadi tidak ada istilah favorit. Guru itu bisa diputar di mana saja tugasnya. Bahkan hanya dalam 2 tahun diputar-putar gitu kan. Ya kalau secara intisari pendidikan mah nggak ada sebetulnya sekolah favorit. Nggak ada. Nah yang membentuk favorit ini apa? Apakah pemerintah mengakomodir sebenarnya nama itu? Nggak juga. Jadi tingkat keinginan masyarakatnya yang ingin sekolah di satu titik itu gitu. Karena banyaknya animo masyarakat ingin sekolah di satu titik tersebut, sehingga dijadikanlah sebagai sekolah favorit. Contoh gini, SMA 5 butuh siswa 350 orang, tapi yang daftar 3.500 dengan sendiri. Ya, asumsi masyarakat itu menjadi sekolah favorit. Gitu. Itu untuk negeri. Tapi untuk swasta sendiri bisa dibilang begini, kalau swasta itu ada sekolah menengah ke bawah, ada yang bermain di kelas menengah, ada yang bermain di kelas atas. Tetapi dari segi ekonomi, kalau swasta jelas bisa terlihat dari apa? Dari bayaran sekolahnya. Kalau swasta. Kalau negeri itu samar. Itu kan samar. Bahkan ada beberapa negeri yang gratis katanya gitu kan. Tapi ya tetap saja sih kenyataannya bayar. Kenyataannya bayar gitu. Tapi memang sudah menjadi amanahnya gubernur ya di Jawa Barat itu sampai SMA itu harus semurah mungkin gitu. Harus gratis, bukan semurah lagi, harus gratis. Kalau untuk SMA negeri itu harus gratis karena ada subsidinya. Swasta itu nggak ada. Jadi begini, sekolah negeri itu satu siswa itu diberikan bantuan 2 juta per tahun untuk satu siswa. Di luar BOS itu untuk sekolah negeri. Jadi makanya sekolah negeri harus menggratiskan SPP. Jadi begini Pak, kalau ada sekolah negeri masih minta uang bangunan, itu gimana tuh? Oknum bukan? Ya jelas lah. Apalagi kita banyak masyarakat yang tidak menyadari. Ingat, sekolah negeri itu tidak ada pemiliknya. Lalu siapa pemiliknya? Ya kita. Sebagai masyarakat. Kita itu pemilik sekolah negeri itu. Laporkan segera kalau ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Harus gratis bayaran juga. Harus Tapi gratis. banyak yang di negeri justru malah besar ya bayaran. Ya, kurang tahu juga sih, saya belum terlalu mendengar itu gitu kan, saya mengelola swasta. Kalau sekolah swasta mau semahal apapun gitu kan, karena tujuannya juga
apa namanya, pemiliknya juga memang yayasan gitu ya. Sehingga itu akan kembali lagi kepada yayasan tersebut. Tetapi tentu saja akan berbanding lurus dengan fasilitas yang diberikan. Ya. Karena begini, bantuan yang dari pemerintah untuk siswa-siswa negeri itu konteksnya itu memang untuk mensubsidi SPP. Saya tidak tahu kalau uang bangunan segala macam apakah apa uang bangunan diperlukan untuk apa gitu kan. Ya. Sementara bangunan sendiri kan dari negara dan untuk negara gitu. Untuk negara ya. Nah, Punya negara, dibangun oleh negara, kita yang memakainya gitu. Jadi kalau diminta lagi uang bangunan apa? Ini kan bangunan punya negara. iya. Gitu kan. Kalau ada yang begitu, oknum begitu, kita ngadunya kemana nih? Ya kan sekarang ada Dewan Pendidikan yang dibentuk. Dewan Pendidikan. Kadang-kadang kan Dewan Pendidikan itu dibentuk oleh sekolah juga. Enggak, Dewan Pendidikannya di tingkat dinas kan ada yang dinas, yang diisi orang-orang independen. Kalau Dewan Pendidikan di sekolah itu kan komite biasanya. Ya, komite ya. Ya kalau komite kan walau alam lah ya saya nggak tahu lah. Yang seharusnya komite itu adalah salah satu anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Gitu. Itu bisa dijadikan komite. Atau memiliki ikatan emosional dengan sekolah tersebut kalau untuk swasta. Nah, kalau negeri harusnya ya anaknya sekolah di situ. Makanya cari-cari komitenya nih, bener nggak anaknya sekolah di sekolah itu gitu. Iya. Atau hanya sebatas pernah gitu kan. Pernah sekolah Iya. anaknya di situ. Ya ini memang carut marutnya dunia pendidikan kita ya. Selain memang masalah moralitas anak, tapi begini tadi yang menarik, kita hanya mendidik di lingkungan sekolah saja. Kalau di luar sekolah itu kembali kepada tanggung jawab orang tua dan juga lingkungan. Ya. Nah, seorang siswa ketika di sekolahnya itu dia hormat sama guru. Tapi ketika sudah memakai baju bebas di luaran, dia itu baru hormat gitu ya. Nah, malah tidak menyapa sama sekali ya, seolah-olah nggak kenal. Nah, sekarang kebalikannya. Seorang guru juga begitu tidak kalau di luar sekolah. Misalkan di luar sekolah si anak itu lagi merokok. Berani nggak menasehati seorang guru? Saya rasa kalau untuk guru, karena memang memiliki jiwa pendidik, siapapun itu, kalau melihat situasinya memungkinkan untuk dinasehati, dia akan selalu pasti langsung menasehati. Atau besoknya dipanggil ke sekolah kan biasanya gitu ya? Ada beberapa. Si itu nggak rokok isukan dipanggil sama Ada sih beberapa seperti itu. dibotakan. Bahkan ketika, kalau di sekolah saya sih, bahkan akun medsosnya saja kita pantau 24 jam. Takutnya ada sesuatu hal yang memang dapat merugikan sekolah gitu. Apalagi tontonan-tontonan sekarang memang kalau disebut ngeri sangat mengerikan sekali ya. Betul. Nah, saudara-saudara YouTuber ataupun yang punya YouTube, tolonglah gitu. Kalau membuat konten itu bukan hanya sebatas ingin mencari subscriber yang banyak, follower yang banyak, tapi perlihatkan juga jangan sampai konten kita itu membawa keburukan kepada anak bangsa ini. Sebab walau bagaimanapun kalau ada anak bangsa melakukan sebuah tindakan keburukan akibat nonton konten kita, maka kita sebenarnya akan bertanggung jawab juga nanti di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itu, jadi mudah-mudahan konten-konten yang kita sajikan tidak sampai sejauh itulah. Saya nggak kebayang nggak kalau di sekolah ya, guru merokok, siswa-siswanya juga merokok. Kalau disipliner itu sudah tidak ada gitu. Kalau memang disipliner di sekolah hanya sebatas cangkang, bukan kepada substansi perilaku yang sesungguhnya. Betul. Kan ngeri juga ya. Ngeri. Tentu saja hal-hal demikian itu menjadi menjadi sesuatu yang paling menakutkan dan nauzubillah ya jangan sampai terjadilah. Akan tetapi sekolah juga sebagai lembaga pendidikan memang memerlukan dukungan. Bukan hanya dari aspek pembiayaan. Saya rasa memang secara dibanding-bandingkan dengan sekolah masa lalu jelas jauh lebih berbeda lah. Kalau masa lalu itu banyak orang yang ingin sekolah harus jual sawah gitu kan. Jual apa. Kalau sekarang kan orang tinggal maunya saja. Ya. Tinggal maunya saja. Nggak ada sekolah yang mahal sekarang. Jadi kecuali kalau memang bergengsi-gengsian ya jelas nyari sekolah yang mahal. Tapi sekolah yang gratis saja sekarang sudah banyak kan. Saya nggak bisa masuk ke negeri karena zonasi terlalu jauh.
Kalau ke swasta bayar? Enggak juga. Banyak swasta yang gratis. Di saya juga, saya hampir 50% menggratiskan Di siswa. SMA apa namanya? Al-Islam. Nah, SMA Al-Islam. Itu Ya. yang di jalan mana? Di Jalan Cilengkerang 1, nomor 28, Kota Bandung. Tuh. Ya. Jadi SMA kalau Al-Islam. kalau biayanya pas-pasan gitu kan, kita ada iuran masyarakat, tetapi sifatnya subsidi. Subsidi ya? Subsidi. Makanya iurannya juga ya seperti iuran minyak tanah saja zaman dulu gitu kan, hanya sebesar 75.000 per bulan. Oh gitu? Ya, itu pun hanya siswa-siswa tertentu. Ada siswa-siswa tertentu yang dibayarnya nanti saja pas dia dapat bantuan. Gitu. Jadi ada klasifikasi khusus di sekolah kami. Pertama, ada yang memiliki begitu masuk memiliki KIP, ada yang begitu masuk belum memiliki kartu KIP. Yang memiliki KIP begitu cair dia bayar SPP. Yang 75.000 itu. Ada yang belum memiliki, nah kita ajukan untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Karena ada KIP, ada PIP gitu. Nilainya sama sih. Jadi pada dasarnya dia bayar tapi bukan ngambil dari rumah. Gitu di sekolah kami itu. Jadi nggak ada istilah siswa bayar ngambil dari rumah. Tetap saja bayarnya mah itu dari bantuan itu. Nah, kelebihannya di Al-Islam apa tuh selain itu? Kita memiliki muatan plus dengan concern bahwa anak harus memiliki kemampuan dari setiap mata pelajaran. Saya selalu tekankan kepada guru, jangan terlalu fokus kepada teori, karena teori-teori itu sulit untuk dipahami. Biar anak paham dulu tentang. Jadi sebelum dia masuk ke kelas, coba terangkan dulu setiap bab kepada anak, apa gunanya ketika anak mengetahui tentang bab yang akan kita pelajari. Itu dulu yang selalu saya tekankan kepada guru-guru. Sehingga anak mau mempelajari itu semua karena dia tahu manfaatnya gitu. Satu itu. Yang kedua, kita memiliki muatan plus yayasan yang concernnya adalah kemampuan peserta didik atau pengasuhan siswa untuk memahami agama Islam. Namanya juga Al-Islam. Ya, secara wajib. Dan di satu sisi kami menyadari bahwa siswa-siswa kami itu jarang yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Makanya ada pendidikan kewirausahaan. Saya fokus di situ, di pendidikan kewirausahaan itu untuk pendidikan seperti SMK vokasi. Walaupun hanya 2 jam tapi kita tambahkan di luar itu, anak harus memiliki kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Diajari cara bagaimana membuat konten, membuat iklan, membuat produk, membuat usaha dalam bisnis online sebagainya, itu dipelajari di situ. Atau itu dalam jenjang pembelajaran atau memang mereka kalau sudah beres dari situ? Enggak, masih dalam jenjang pembelajaran. Sehingga anak beres itu dia memiliki kemampuan secara akhlaknya kita bina, secara pengetahuannya kita bina, secara kemampuannya juga kita bina gitu. Bahkan mungkin kalau kawan-kawan nanti survei ada yang ingin menyekolahkan di kami, akan sangat kaget melihat sekolah kami yang bayarannya hanya 75.000, tapi kelasnya sudah kelas digital gitu. Kita sudah menerapkan sistem audiovisual. Audiovisual di dalam kelas ada, semua sudah terkoneksi dengan program-program yang sangat canggih lah. Kita bekerja sama dengan beberapa aplikasi agar bagaimana gurunya nyaman, siswanya nyaman dan tidak jenuh gitu. Menciptakan suasana ruang belajar yang bagus lah, ya gitu. Ini keren, mantap, sahabat. Jika punya anak disekolahkan di Al-Islam, silahkan di Al-Islam. Apalagi di sana ada pendidikan karakter. Selain itu juga memanfaatkan potensi yang ada pada anak. Kalau anak berpotensi di bidang IT mungkin dikembangkan ya. Dengan pelatihan-pelatihan supaya jadi IT-nya berkembang. Bisa juga kalau dia itu bakatnya dalam usaha aja, usaha. Yang lebih spesifik lagi mungkin ya usaha apa, dagang cireng atau naon kan, ahli cireng. Tapi kan kalau dikemas dengan kemajuan sekarang itu luar biasa. Iya, siapa tahu kan nanti ada tukang cireng naik haji gitu. Nah, tukang cireng naik haji ya belum terjadi ya. Mudah-mudahan ini terjadi di alumninya SMA Al-Islam, tukang cireng naik haji. Ya Pak Kamal, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sudah tidak terasa kurang lebih setengah jam kita ngobrol-ngobrol, dan lain waktu dan kesempatan kita akan lebih ngobrol lebih dalam, lebih menggali lagi lah tentang situasi pendidikan yang terjadi di negara kita ya, khususnya di sekolah Pak Kamal. Oke sahabat, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Seperti biasanya dari dialog kami ini Anda sendirilah yang menyimpulkan tentang baik dan buruknya.
Satu kata dari saya, satu langkah maju Indonesiaku. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang bersihin tadi ya.